sekali lagi ya. It should be a couple of hours flight. هذا الايس كريم بدل يطلعوه. Thank you so much. Have a very pleasant trip and honor having you here. Thank you, sir. Pak Presiden, Thank you. Pak, terima kasih banyak. Ya, ketemu lagi ya. Baik-baik ya. Oke, ketemu lagi ya. سلام الجمهورية المصرية، سلام الوطن الكويتي.
panjangan. Dagangan. Keren ya. Pagi sekitar pukul 3.30 menjelang subuh di Madinah, saya mendapatkan laporan dari Kapolri tentang kegiatan operasi kepolisian di Wonosobo, Jawa Tengah, dalam rangka pengejaran sel-sel terorisme yang ada di negeri kita. Kemudian Kapolri melaporkan kembali karena pada saat melapor kepada saya itu baru akan menuju ke Wonosobo dari Jakarta, dan setelah sampai di lokasi dilaporkan secara lengkap apa yang telah dilaksanakan oleh jajaran kepolisian kita dalam rangka pengejaran para pelaku terorisme di waktu yang lalu tersebut. Dilaporkan sebagaimana para wartawan sudah ketahui bersama bahwa ada 2 orang yang dinyatakan tewas, 1 orang menyerah, dan 1 orang ditangkap. 2 orang yang tewas yang bernama Abdul Hadi dan Jaber, saya ulangi, Abdul Hadi dan Jaber itu oleh pihak intelijen dan kepolisian kita diketahui sebagai pembuat bom atau bom makers, kemudian juga yang merekrut mereka-mereka yang mau melaksanakan kegiatan pemboman bunuh diri dan juga memberikan instruksi terhadap aksi-aksi terorisme. Atas ini semua tentu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak kepolisian yang telah mengemban tugas itu. Dan karena masih ada 1 lagi yang sedang dikejar, saya minta untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan jelaskan kepada rakyat, terutama di Wonosobo dan di Jawa Tengah, ini betul-betul untuk mencari mereka-mereka yang menurut investigasi yang kita lakukan diduga telah melakukan serangkaian kegiatan terorisme atau kejahatan di negeri kita. Jadi saya minta saudara-saudara kita baik yang ada di Wonosobo, di Jawa Tengah pada umumnya, saya minta tenang karena tidak ada kegiatan apapun untuk mengganggu mereka semua, kecuali memang sebuah operasi yang terarah untuk mencari mereka-mereka yang terlibat terorisme di waktu yang lalu tersebut. Kemudian saya minta juga proses penegakan hukum dilaksanakan secara cermat, teliti. Sekali lagi jangan menimbulkan persoalan-persoalan apapun, karena ini semata-mata operasi penegakan hukum yang harus kita tegakkan. Dan pada saatnya nanti perlu dijelaskan kepada rakyat untuk waspada, untuk hati-hati, karena barangkali penduduk setempat tidak tahu bahwa mereka-mereka itu yang selama ini dicari oleh pihak kepolisian
bahwa mereka itu selama ini mungkin dianggap baik-baik saja, tapi melakukan kejahatan di waktu yang lalu. Penjelasan ini penting supaya ada dukungan dari rakyat, menyelamatkan rakyat secara menyeluruh, menyelamatkan masyarakat kita, dan semakin kecil ruang yang dilakukan. For economic affairs in our system, coordinating minister and civil court, Minister for Energy, Dr. Purnamda, my special envoy, Dawi Sihab, Secretary, Cabinet Secretary. So thank for spending your time. Thank you very much. And you have 2 members of parliament. Yes. I have to see in our system, we have to have 1 member at least to be a member of the parliament in the cabinet. Dengan ketua dari Kuwait Investment Authority, Bapak Saad El Badar, dan pertemuan berlangsung dalam suasana yang konstruktif, di mana selama sekitar setengah jam mereka membahas mengenai prospek kerjasama ekonomi, terutama di bidang investasi. Kuwait Investment Authority mempunyai aset yang sangat besar, sekitar 80 billion dolar, dan dijelaskan oleh Saad El Badar bahwa mereka ini sekarang sedang menanam investasinya di berbagai penjuru dunia, tapi sekarang lebih tertarik untuk memusatkan, untuk mencari emerging markets baru, dan emerging markets baru itu adalah di Eropa Timur dan di Asia. Dan di Asia mereka sebutkan di Cina, dan mereka sangat tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dalam menanggapi itu, Presiden menyatakan akan sangat welcome investasi dari Kuwait ke Indonesia, dan Presiden memberikan gambaran mengenai reformasi ekonomi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, dan juga memberikan penjelasan mengenai business opportunities yang ada di Indonesia. Kuwait Investment Authority menyatakan tertarik untuk berinvestasi di sektor banking dan insurance dan finansial, dan kita juga menyatakan bahwa banyak sekali proyek-proyek infrastruktur yang dapat menampung investasi dari Kuwait. Tapi satu hal yang menarik disampaikan tadi adalah bahwa sekarang ini ekonomi Kuwait ini sedang melonjak, karena selama ini mereka agak tertahan oleh masalah-masalah keamanan. Sebelumnya kan ada konflik dengan Irak, kemudian ada perang Iran-Irak sebelumnya, dan lain sebagainya, sehingga ekonomi mereka sempat terganjal selama beberapa tahun, dan sekarang ini baru mereka mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Ekonominya sekarang sekitar 50 billion dolar, dan pertumbuhannya itu sekitar 10%. Jadi memang merupakan salah satu investor potensial yang sangat kita minati. Dan selain itu ada satu kesamaan lain, yaitu di mana di sini itu sedang ada proses demokrasi yang tadi juga disebutkan oleh Saad El Badar. Jadi dengan itu kita berharap akan ada investasi yang lebih deras dari Kuwait. Presiden mengundang Kuwait Investment Authority untuk segera mengunjungi Indonesia, dan itu disepakati dalam waktu dekat. Insya Allah mereka akan datang ke Indonesia, akan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Presiden juga sekarang sedang dirancang oleh pemerintah, dan berharap agar investor dari Kuwait dapat aktif kerjasama dengan pihak-pihak Indonesia untuk membangun special economic zones ini. To your brothers and sisters in Indonesia, especially in Aceh. Please. When he has to go through to all our activities. All right, yes. I will learn. Thank you very much.
Well, I would like to thank you again for giving me this opportunity to talk about 90s. We are of land to build a village, as we said from the beginning, in action. Assalamualaikum. Glad to see you again. Alhamdulillah. How are you? Fine. Parliament. Yes, sir. How are you? Hello, Excellency. I see my colleagues are with you. Oh yeah, yeah, 3. Your Excellency. Because I would have liked to invite them Yes. to a conversation on Monday. Yes. We missed the opportunity. I am told by the minister. And I was hoping the chamber and, but I hope because, Yes. and I hope you will be coming soon. Citizens. Your Excellency, you might have. Your Excellency, my welcome to Your Excellency. It is not new, it is very historical. As you know, we even had some families living in Indonesia. Yes, yes. Some of them moved to Malaysia and Singapore. Some of them. Singapore, some families living in Singapore, yes. Of course, in India also we have. Yes. For us to Of get course. closer. The position that we have to. Jadi salah satu menteri yang tadi yang selalu menampingi itu sudah nanti parlemennya sangat mendukung. Ya mudah-mudahan nanti kita lihat lah bagaimana nanti follow up yang nanti saya akan juga hadir kan. Bila tadi Nurse yang banyak, karyawan-karyawan yang bermasalah. Supaya nanti saya ke ruangan Pak. Ini konsen saya menanti ke sana. Berangkatnya nggak sama-sama. Kalau kerja bareng kita Presiden Assalamualaikum. Kita sambil bicara-bicara. Sorry, nggak dilanjutin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum. Karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Presiden, kesempatan bagi kita, masyarakat Indonesia Kuwait, buat kegiatan Bapak dan bahkan Bapak Presiden yang kami hormati, sejak kami mendengar tekad bulat untuk mempersiapkan atau mempersembahkan segala apa yang kami bisa lakukan semoga konkret di waktu yang akan datang. Sebagaimana saudara-saudara ketahui, Kuwait adalah sahabat Indonesia. Kuwait melanggar kontribusi yang tidak sedikit. Ini merupakan di waktu yang akan datang. Saya datang ke sini tentunya membahas kerjasama di bidang tenaga kerja. Saya mendapat penjelasan dari Ibu Negara kemarin bertemu dengan tenaga kerja kita, utamanya tenaga kerja wanita. Saya berterima kasih mendapatkan informasi gambaran yang lebih utuh tentang itu semua, dan masukan-masukan itu sangat penting untuk dapat kita kerjasamakan lebih baik lagi dengan negara tuan rumah. Waktu saya berkendaraan satu mobil dengan Emil, saya katakan bahwa tenaga kerja adalah sektor yang sangat penting di Indonesia. Seraya saya mengucapkan terima kasih kepada Kuwait yang bisa menerima tenaga kerja. Kita juga berharap
mereka mendapatkan perlakuan dan kesejahteraan yang bagus dengan cara menggalang kerjasama yang lebih baik. Dalam sambutannya, Emil bahkan mengatakan lebih dari itu, ingin benar melakukan langkah-langkah yang tepat di Kuwait ini bagi perlindungan dan pemberian hak-hak tenaga kerja. Tapi kita juga harus memastikan masih banyak yang harus kita benahi di tanah air. Kita sudah sepakat, saya sudah membahas dengan beberapa menteri. Insya Allah ke depan nanti kita akan adakan reformasi secara total tentang jasa tenaga kerja, utamanya yang bekerja di luar negeri. Harus jelas kebijakannya, harus jelas peraturannya, harus jelas penyiapannya, harus jelas pengorganisasiannya, PJPKI dan pemerintah daerah, semua harus terlibat. Great Chamber of Commerce and Industry is very His Excellency Dr. Cecilio Bambay Yudhoyono, combined delegation. We now listen to the citation from the Holy Quran. الكويت بقيادة أميرها وحكيمة حضر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح وبدعم من سمو ولي العهد الشيخ أحمد الصباح تعمل جاهدة على تنفيذ برامج إصلاحية تنتقل بالكويت من الصيف. إن غرفة تجارة وصناعة الكويت تشعر بالاحتزاز والامتنان بهذه الزيارة. May I, on behalf of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, representing this Indonesia-Kuwait Business Forum. Excellency, distinguished guests, the business. Your Excellency, Minister of Commerce and Industry of Kuwait, Excellencies Ministers, Parliament members, distinguished guests, distinguished business leaders, ladies and gentlemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Good morning to all of you. It is a great honor for me to be with you today. We feel very much at home here in Kuwait. I was honored to be received by His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah at the airport. Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who is Speaker of the Parliament, His Excellency Mr. Jasmin, Kuwaiti delegation led by His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Kambing itu, terus nasi, campur lem. Konteks pertama adalah kerjasama dan hubungan bilateral. Konteks yang kedua, kerjasama regional. Dan konteks yang ketiga, kerjasama global. Dalam rangkaian kegiatan kami baik di Saudi Arabia maupun di Kuwait ini, semua itu sebenarnya kita sentuh, kita bahas, dan insya Allah akan kita tidak lanjuti, baik dalam pertemuan bilateral. Kalau tidak muncul di bilateral, ada sesi saya pertemuan one-on-one ataupun pertemuan-pertemuan khusus oleh para pimpinan, pejabat, termasuk dunia usaha, baik di Saudi Arabia maupun di Kuwait ini. Dari sisi bilateral, sebagaimana yang saudara ketahui, fokus pembicaraan kita menyangkut peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya di bidang investasi, perdagangan, dan energi. Yang kedua, perbaikan kerjasama di bidang ketenaga kerjaan. Yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan. Dan yang keempat,
line-line kerjasama yang dirasa penting untuk kita lakukan secara bersama ke depan ini. Saya menyimpulkan bahwa terdapat semangat yang kuat dan juga kesepakatan yang insya Allah akan segera kita tindak lanjuti bersama ke depan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi itu. Dari sisi energi misalnya, kita ingin bekerja sama dalam membangun kilang minyak di Indonesia. Kita sepakati bahwa dalam pembelian bahan bakar minyak dari Kuwait itu akan menggunakan financing trade yang menggunakan jasa Islamic Development Bank. Dengan demikian lebih lunak, lebih fleksibel format pembayarannya. Kemudian ada keinginan dari perusahaan minyak di Kuwait untuk kerjasama dalam bidang aftur di bandara kita. Sejumlah pikiran untuk segera kita tindak lanjuti dalam kerjasama di bidang migas ini, termasuk keinginan Kuwait untuk melanjutkan kerjasama menyangkut eksplorasi gas di barat Natuna yang lebih ekonomis sehingga menguntungkan Indonesia, dan juga eksplorasi di wilayah Indonesia bagian timur. Itu sebagai contoh agenda-agenda konkret yang akan kita lakukan menyangkut kerjasama di bidang energi. Semua itu insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam Joint Commission Meeting yang saya sarankan, dan alhamdulillah Emir sudah setuju untuk dilaksanakan di Indonesia insya Allah pada bulan Juli mendatang. Di situ bisa kita rumuskan lebih definitif lagi agendanya, timetable-nya, siapa berkewajiban apa, dan lain-lain. Dari sisi perdagangan, kita juga berharap Indonesia bisa mendapatkan pasar yang lebih besar lagi di Kuwait. Satu tambahan di samping produk yang selama ini kita pasarkan di Kuwait, kita ingin handicraft kita yang terus terang kualitasnya sangat baik dibandingkan dengan handicraft negara-negara lain, termasuk furniture misalnya, yang tadi diangkat juga oleh pihak Kuwait, itu sangat bisa kita pasarkan di Timur Tengah. Bukan hanya Kuwait, tapi juga negara-negara yang lain. Bahkan ada semacam komitmen untuk membuka peluang untuk eksibisi barang-barang kita, handicraft kita di Kuwait. Dan ini akan kita tindak lanjuti, karena kalau itu berkembang, kita bisa menghidupkan usaha kecil dan menengah, bisa menghidupkan ekonomi rakyat, bisa menambah tenaga kerja, di samping mendatangkan devisa yang sangat penting untuk negara kita. Di bidang investasi, kita mengundang dan juga kita bicarakan dalam Joint Commission Meeting nanti pengusaha atau pemerintah Kuwait untuk hadir dalam Infrastructure Summit bulan September tahun ini di Jakarta. Di situ harapan kita, karena Kuwait sudah berhasil melakukan investasi di bidang infrastruktur jalan, toll road, kita harapkan dia bisa melihat opportunity yang lain dari infrastructure building yang sesungguhnya cukup lebar terbuka di Indonesia untuk sebuah kerjasama. Itu dari aspek investasi, perdagangan, energi yang dapat kita sepakati dan yang akan kita bahas secara lebih definitif nanti, lebih konklusif nanti dalam Joint Commission Meeting. Yang kedua, di bidang tenaga kerja, kita sepakat bahwa perlu dilakukan kerjasama yang lebih konkret di bidang tenaga kerja ini. Pertama, menyangkut perlindungan dan pemberian hak-hak tenaga kerja. Saya berterima kasih dan bersyukur dalam pertemuan bilateral kemarin, Yang Mulia Emir Sabah sendiri sudah menyampaikan bahwa di pihak Kuwait akan meningkatkan perlindungan, pemberian hak, dan pelayanan yang baik kepada tenaga kerja Indonesia. Tentu kita hargai statement dari kepala negara di Kuwait ini.
Sebaliknya, kita di Indonesia juga harus melakukan penataan dan penyempurnaan sistem, mekanisme, dan penyiapan tenaga kerja itu di tanah air. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menyangkut tenaga kerja ini, ternyata ada peluang-peluang yang cukup luas untuk skilled workers di medis, di jasa, di minyak, dan lain-lain. Kita harapkan dengan kecerdasan kita untuk mengintip kebutuhan pasar di Kuwait ini, kita bisa menyiapkan putra-putri kita dengan skill yang diharapkan, dengan bekal yang diperlukan untuk bisa bekerja di sini. 3 komponen itulah yang kita hasilkan dalam pembahasan atau dalam kerjasama kita menyangkut tenaga kerja. Pendidikan juga demikian, kita ingin memelihara dan akan meningkatkan lagi peluang mahasiswa dan pelajar Indonesia belajar di Kuwait ini. Tadi Menteri Agama juga melaporkan kepada saya pembicaraan dengan counterpart beliau sangat dimungkinkan untuk perluasan atau peningkatan kerjasama di bidang pendidikan ini. Dan saya sudah mengundang Yang Mulia Emir Sabah dan Perdana Menteri Sheikh Nasir untuk bisa berkunjung ke Indonesia agar kita bisa menindaklanjuti dan meningkatkan semua kerjasama yang setelah kita sepakati bersama. Para wartawan, itu agenda bilateral yang menonjol. Agenda regional, sebagaimana yang saya bicarakan juga dengan Presiden IDB di Jeddah dan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam OKI, Kuwait, bahkan Emir juga menyampaikan pandangan-pandangannya bagaimana sebaiknya kita bersama-sama untuk ikut serta dalam memelihara situasi di Timur Tengah untuk tidak menjadi berbahaya dan bisa meluas kepada keadaan banyak negara di dunia ini, karena konflik Timur Tengah yang kalau meletus itu dampaknya bisa mengalir ke semua negara. 3 hal yang sama-sama kita merasa peduli untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah yang sebaik-baiknya, yaitu Palestina, penyelesaian Iran, dan penyelesaian Irak. Kuwait memiliki pandangan-pandangan yang kurang lebih sejalan, saya ulangi, sejalan dengan pandangan-pandangan Indonesia dalam hal ini. Saya sampaikan tadi malam dalam pertemuan bilateral bahwa pada prinsipnya Indonesia berharap baik itu persoalan yang ada di Iran, di Palestina, dan di Irak itu bisa diselesaikan secara damai, adil, dan melihat ke depan. Khusus Irak, kita berharap tidak terjadi kerusuhan yang lebih luas lagi, tidak terjadi perang saudara di Irak. Kita ingin pemerintahan Irak tentunya dengan dukungan kita semua bisa menjalankan tugasnya dengan baik, melaksanakan rekonsiliasi nasional, dan dengan demikian Irak dapat dibangun untuk kepentingan rakyat Irak yang tentunya sudah mendambakan keadaan dalam negeri yang aman, kemudian mendambakan pula pemulihan dan perbaikan kesejahteraan di seluruh Irak. Palestina, kita berpendapat bahwa kita berikan kesempatan dorongan kepada pemerintahan baru di Palestina untuk melaksanakan tugas pemerintahannya, untuk melanjutkan upaya bersama pihak lain, termasuk Israel, termasuk negara-negara Islam, termasuk partai yang juga ingin menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Kita harus memberikan ruang dan waktu kepada pemerintahan baru Palestina untuk pertama-tama menjalankan tugas pemerintahannya, memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, dan menyelesaikan masalah internasionalnya. Palestina itu tetap diberikan agar tugas-tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini memerlukan pendekatan-pendekatan yang persuasif, ini memerlukan satu diplomasi yang baik, yang teduh. Dengan demikian harapan kita situasinya tidak malah membahayakan atau flammable, tapi ada titik-titik
di mana peace process atau penyelesaian yang adil dapat dilanjutkan kembali. Indonesia menyampaikan pandangannya, Indonesia siap untuk menjadi bagian dari forum yang lebih besar lagi di lain atau di luar kuartet agar penyelesaian Palestina dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang menyangkut Iran, kita sepakat agar ketegangan yang sekarang ada bisa diturunkan. Kita prihatin, saya sendiri prihatin menyimak